Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 atas nama Muhammad Minanur Rahman, Ahmad Zikam Bagus Pratama, dan Khairun Fina Solihati akan mempresentasikan tentang keamanan informasi dan komunikasi pada perusahaan Pertamina EP Region Jawa, yang mana dalam hal ini diampu oleh Bapak Dosen Guru Putro Dirgantoro M.Com. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Abstrak. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi sadar akan pentingnya menjaga sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Pada era pertumbuhan sistem informasi yang sangat cepat saat ini, keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Beberapa kemungkinan serangan atau hacking yang dapat dilakukan seperti intrusion, denial of services, joyrider, vandal, hijacking, sniping, spoofing, dan lain-lain. Ada beberapa macam ancaman terhadap sistem informasi, antara lain adalah pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, modifikasi data secara ilegal. Keamanan informasi memiliki 3 aspek, di antaranya adalah confidentiality, integrity, availability. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Minanur Rahman, yaitu keamanan informasi memiliki 3 aspek, diantaranya adalah 1. Confidentiality. Confidentiality yaitu keamanan informasi menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengakses informasi tertentu. Pengertian lain dari confidentiality merupakan tindakan pencegahan dari orang atau pihak yang tidak berhak untuk mengakses informasi. Yang kedua adalah integrity. Integrity yaitu keamanan informasi menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang mengakibatkan berubah informasi dari aslinya. Pengertian lain dari integrity adalah memastikan bahwa informasi tersebut masih utuh, akurat, dan belum dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak. Yang ketiga adalah availability. Availability yaitu keamanan informasi menjamin pengguna dapat mengakses informasi kapanpun tanpa adanya gangguan dan tidak dalam format yang tidak bisa digunakan. Pengguna dalam hal ini bisa jadi manusia atau komputer yang tentunya dalam hal ini memiliki otorisasi untuk mengakses informasi. Availability meyakinkan bahwa pengguna mempunyai kesempatan dan akses pada suatu informasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Ziham. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikam Bagus Pratama dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Saya akan mempresentasikan keamanan informasi dan komunikasi pada perusahaan Pertamina EP Region Jawa. Dosen pengampu Guru Putra Dirgantara M.Com oleh kelompok dari M. Minanur Rahman, dan saya sendiri Ahmad Zikam Bagus Pratama dan Khairun Fina Solihati. Saya akan meneruskan langsung ke slide 5, keamanan informasi. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan, jadi untuk menjadikan satu perlindungan bagi peralatan komputer, misalkan untuk
misal login dari sebuah website ataupun aplikasi, dia akan menggunakan password atau menggunakan sistem keamanan untuk aplikasi web itu dan juga sistem dalam keamanan komputer itu sendiri. Dan untuk pihak-pihak yang berwenang itu mengikuti di pihak owner dari aplikasi itu sendiri dan juga pengelola website ataupun pengelola komputer itu sendiri. Selanjutnya untuk slide 6. Tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Jadi kerahasiaan mungkin seperti halnya file-file penting dalam perusahaan, file-file penting dalam sistem, ya. Dan ketersediaan yang diperuntukkan terkhusus bagi karyawan maupun manajer ataupun pihak-pihak yang berwenang di dalam perusahaan itu sendiri. Dan integritas mungkin lebih mengarah ke segi privasi perusahaan maupun segi kemampuan perusahaan itu dalam menyimpan data, dalam mengoperasikan data agar tidak ada kesalahan maupun sepertinya hacking ataupun dan lain-lain lah. Atau seperti ada virus-virus yang bisa membahayakan data-data penting dalam perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya slide 7, manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yaitu 1, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan, dan 2, mengidentifikasi resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Jadi dapat mendeteksi ataupun bisa mengetahui sistem-sistem yang mungkin bisa membahayakan, jadi gitu. Dan 3, menentukan kebijakan keamanan informasi. Jadi dalam keamanan itu pun ada kebijakan yang mana seperti halnya login dalam user yang terdaftar dalam keamanan itu sendiri. 4, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Semua untuk data-data seperti itu nantinya bisa dikendalikan sendiri oleh perusahaan yang berwenang dan juga meminimalisir resiko dalam data-data itu sendiri, ya. Untuk slide 8 saya lanjut. Manajemen keamanan informasi. Jadi ada 2, manajemen resiko atau bisa dikatakan risk management. Manajemen resiko merupakan satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. Resiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan resiko atau mengurangi dampaknya. Jadi seperti halnya yang saya tadi omongkan, mengurangi atau meminimalisir resiko yang akan terjadi di manajemen atau regulasi dalam perusahaan itu sendiri. Ada yang adalah tingkatan keamanan yang disarankan, yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Jadi mungkin lebih spesifikasinya ke menyeimbangkan sebuah data maupun manajemen keamanan. Jadi manajemen keamanan ini pun terregulasi untuk manajemen perusahaan itu sendiri, dari jalannya perusahaan maupun data-data keluar dan data-data input yang masuk dalam perusahaan itu sendiri. Jadi di tolak ukur di informasi security benchmark ini seperti halnya kayak plannya untuk
informasi security benchmark ini. Oke, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan saya jelaskan tentang ancaman keamanan informasi. Bisa disebut ancaman keamanan informasi merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan bersifat disengaja dan tidak disengaja. Contohnya, ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal. Dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut, ancaman eksternal, misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan perusahaan atau disebut juga pesaing usaha. Yang kedua, tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis ancaman. Terdapat beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya, yaitu virus, worm, Trojan horse, adware, spyware. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan bot setter lain. Worm, program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Trojan horse, program yang tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun disebarkan sebagai perangkat. Adware, program yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Yang terakhir, spyware, program yang mengumpulkan data dari mesin pengguna. Nah, di sini kesimpulannya adalah keamanan informasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Selain itu, keamanan informasi ditunjukkan untuk mendapatkan kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas pada semua sumber daya informasi perusahaan, bukan hanya peranti keras dan data. Salah satu alasan mengapa suatu informasi membutuhkan keamanan agar informasi tersebut nantinya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.